Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita bertemu kembali dengan pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Pada kesempatan kali ini, tema yang akan kita bahas adalah penaklukan kota Makkah atau Fathu Makkah dengan subtema faktor-faktor keberhasilan Fathu Makkah. Sebelum kita sampai kepada materi pokok, terlebih dahulu kita harus mengetahui tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini adalah di mana nanti setelah kita mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan, peserta didik dapat memahami materi tentang bagaimana menelaah faktor-faktor keberhasilan Batu Mekah, menemukan latar belakang terjadinya, kemudian mengenal tokoh-tokohnya, menganalisis strateginya, memperjelas hikmah dari Batu Mekah itu, kemudian merinci kemuliaan akhlak Rasulullah, dan memahami ayat Al-Quran yang berkaitan erat dengan keberhasilan Batu Mekah. Adapun materi pokok yang akan kita bahas, yang pertama adalah pengertian Batu Mekah, yang kedua latar belakang terjadinya Batu Mekah, yang ketiga menjelaskan tokoh-tokohnya, yang keempat ada strategi pembebasan Batu Mekah, kemudian hikmah terbesar dari Batu Mekah, yang keenam kemuliaan akhlak Rasulullah, dan yang terakhir yaitu ayat Al-Quran yang berkaitan dengan Mekah. Baik, yang pertama kita bahas pengertian Batu Mekah. Secara etimologi, kata Fatu itu adalah berasal dari akar kata fataha. Yaftahu fathan, fatan berarti isim masdar yang mempunyai arti pembukaan. Maka dengan demikian, bahwa Fatu Mekah adalah pembukaan atau pembebasan atau penaklukan kota Mekah. Lalu secara terminologi, yang dimaksud dengan Fatu Mekah adalah sebuah peristiwa yang terjadi pada tahun 630 Masehi, tepatnya pada tanggal 10 Ramadan 8 Hijriah, di mana Rasulullah beserta 10.000 pasukannya berhasil memasuki kota Mekah dengan cara damai, tanpa terjadi pertumpahan darah sedikit pun, sekaligus menghancurkan berhala yang diletakkan di dalam dan sekitar Ka'bah. Yang kedua, latar belakang terjadinya Batu Mekah. Apa penyebab daripada latar belakang terjadinya Batu Mekah? Ya, atas perjanjian Hudaybiyah yang dilakukan oleh kafir Quraisy, salah satu perjanjian yang dilanggar atau diingkari yaitu tidak boleh ada permusuhan dan tindakan buruk terhadap masing-masing pihak selama kurun waktu 10 tahun yang telah disepakati. Lalu salah satu kelompok yaitu Bani Bakar, mereka melanggar perjanjian itu dengan bantuan kafir Quraisy melakukan penyerangan kepada Bani Khuza'ah yang bersekutu dengan Islam. Kemudian yang ketiga, siapakah tokoh-tokoh dalam Batu Mekah? Dari kelompok umat Islam, tentunya ada Nabi Muhammad SAW, ada Umar bin Khattab, ada Ali bin Abi Thalib, ada Utsman bin Affan. Kemudian ditambah para pemimpin pasukan di lapangan, ada Jubair bin Awam, ada Khalid bin Walid, ada Sa'ad bin Ubadah, dan ada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Dari kelompok kafir Quraisy yang sangat terkenal adalah ada Abu Sufyan bin Harith. Kemudian juga ditambah dari kelompok atau kabilah Islam ada Muhajirin, ada Ansor, dari kaum kafir Quraisy ada Bani Bakar, dan sebagainya. Kemudian keempat, apa strategi pembebasan Batu Mekah? Strategi yang dilakukan Rasulullah ketika akan memasuki kota Mekah adalah
yaitu dengan membagi pasukan menjadi 4 kelompok. Ada kelompok pasukan yang dipimpin oleh Jubair bin Awam. Mereka memimpin pasukan pada sayap kiri dan memasuki kota Mekah dari sebelah utara. Kemudian ada Khalid bin Walid yang berada pada posisi sayap kanan dan diperintahkan supaya memasuki kota Mekah dari jurusan bawah. Yang ketiga ada Sa'ad bin Ubadah yang memimpin orang Madinah supaya memasuki kota Mekah dari sebelah barat. Dan yang keempat ada Abu Ubaidah bin Jarrah. Yang ini ditempatkan ke dalam barisan muhajirin dan bersama-sama memasuki kota Mekah dari bagian atas di kaki Gunung Hind. Lalu yang kelima, materi yang kelima adalah hikmah dari Fatu Mekah itu apa? Hal ini dijelaskan dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Sebagaimana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Kandungan surat Al-Hujurat ayat 13 adalah, melalui surat Al-Hujurat ini, Allah SWT menegaskan kepada kita bahwa seluruh umat manusia adalah satu keturunan. Mereka semua berasal dari nenek moyang yang sama, yakni Adam dan Hawa. Sehingga dalam kehidupan tidak ada perbedaan kasta. Semua umat manusia akan sama dan setara di sisi Allah. Yang membedakan kita umat manusia adalah derajat ketakwaannya, kemuliaannya dan kebaikan. Kemudian yang keenam, yaitu bagaimana akhlak Rasulullah ketika Fatu Mekah. Dalam sejarah pembebasan kota Mekah, ini adalah momen yang sangat penting, di mana fase inilah fase yang mengawali merekahnya dakwah Islam di seluruh Arab atau bahkan di dunia. Sejak saat itu musuh-musuh Nabi Muhammad SAW dari kalangan musyrikin sudah mulai lemah, bahkan berbondong-bondong mereka memeluk Islam. Peristiwa itu menunjukkan keteladanan Rasulullah SAW. Beliau bukanlah pribadi yang pendendam, justru ia menjadi pemimpin yang pemaaf, rendah hati, tawadu, berjiwa besar, toleran, meskipun dalam posisi kemenangan. Inilah pendidikan karakter teladan yang harus kita ejawantahkan dalam kehidupan yang sesungguhnya. Kemudian faktor-faktor lain yang menyebabkan Rasulullah berhasil menaklukkan kota Mekah adalah masyarakat Madinah saat itu sudah merasa satu jiwa, mempunyai perasaan yang sama, perasaan seiman, seagama. Karena mereka sudah terlebih dahulu dibina oleh beliau. Umat Islam bersatu dalam satu kalimat tauhid. Mereka yakin dengan berserah diri kepada Allah, dengan kekuatan yang pada waktu itu 10 pasukan, mempunyai keyakinan penuh dapat menaklukkan kota Mekah. Di samping itu, persaudaraan Muhajirin dan Ansor yang sudah semakin mapan karena telah dibina oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, karena demikianlah materi yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan dari pelajaran ini dapat mengambil pelajaran yang dapat menjadi ilmu itu sendiri dan dapat menjadi ilmu yang dapat dipraktekkan dalam perilaku sehari-hari. Demikian materi yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mari kita tutup dengan doa. Subhanaka Allahumma wa bihamdik,
Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Nashrun minallah wa basyiril mu'minin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.